Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Ilham akan menjelaskan mikrobiologi virologi tentang produksi antibiotik dan peran mikroorganisme dalam produksi obat, makanan, dan minuman. Mikroorganisme tidak selalu membahayakan, namun banyak juga yang bermanfaat bagi manusia. Setiap mikroorganisme memiliki peranan dalam kehidupan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Sekilas, makna praktis dari mikroorganisme disadari terutama karena kerugian yang ditimbulkan pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya dalam bidang mikrobiologi kedokteran dan fitopatologi, banyak ditemukan mikroorganisme yang patogen yang menyebabkan penyakit dengan sifat-sifat kehidupannya yang khas. Walaupun di bidang lain mikroorganisme tampil merugikan, tetapi perannya yang menguntungkan jauh lebih menonjol. Mikrobiologi farmasi modern berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan dimulainya produk antibiotik. Suplai produk farmasi dunia termasuk antibiotik, steroid, vitamin, dan vaksin, asam amino dan hormon manusia diproduksi dalam jumlah besar oleh mikroorganisme. Selanjutnya, industri farmasi telah menggunakan bakteri untuk diproduksi vaksin dan antibiotik. Banyak antibiotik yang dibuat oleh bakteri yang hidup di tanah, seperti tetrasiklin, eritromisin, dan streptomisin. Vaksin yang diproduksi untuk melawan penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya, dengan mikrobiologi, para ahli farmasi dapat mengembangkan metode pembuatan obat baru dengan memanfaatkan mikroorganisme dan juga untuk menciptakan obat baru yang lebih aman digunakan. Antibiotik merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Contohnya penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Penisilin merupakan antibiotik pertama yang ditemukan oleh Alexander Fleming tahun 1928. Kemudian dikembangkan oleh Harold Florey pada tahun 1938. Penisilin telah diproduksi dan dipasarkan pada tahun 1944. Selanjutnya antibiotik Cephalosporin C dihasilkan oleh jamur Cephalosporium. Cephalosporin C merupakan antibiotik menguntungkan yang dapat membunuh bakteri yang tahan terhadap penisilin. Selanjutnya ada antibiotik streptomycin yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces griseus yang dapat membunuh bakteri patogen yang tahan terhadap penisilin atau cephalosporin. Streptomycin telah digunakan untuk mengobati penyakit tuberkulosis. Antibiotik tidak secara langsung dikode oleh gen, tetapi dibuat di dalam sel dengan reaksi katalis enzim. Enzim tersebut disusun berdasarkan instruksi gen spesifik dengan teknologi fusi sel. Fusi sel itu adalah fusi yang terjadi pada sel dan merupakan proses yang sangat penting dengan regulasi ketat yang terjadi pada proses diferensiasi sel, pembentuk jaringan organ tubuh sepanjang lintasan morfogenesis atau embriogenesis. Akan terjadi kombinasi gen dan sintetis enzim-enzim baru sehingga mikroba dapat menghasilkan antibiotik baru. Saat ini telah banyak dihasilkan bermacam-macam antibiotik untuk kemoterapi kanker, antibakteri, anti-amuba, pengawet makanan, dan antifungi, seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Ini beberapa contoh antibiotik yang penting secara ekonomi. Ada antibiotik dan mikroorganisme penghasil dan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, produksi antibiotik dan peran mikroorganisme dalam produksi obat. Yang pertama, produk antibiotik. Antibiotik ditunjukkan untuk semua senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba baik yang berasal dari proses metabolisme mikroba maupun hasil sintesis. Idealnya, antibiotik memiliki toksisitas selektif terhadap mikroba tertentu dengan tingkat toksisitas yang tinggi tetapi hanya menimbulkan toksisitas yang minimal terhadap inang atau manusia ternak. Antibiotik digolongkan menjadi bakteriostatik dan bakterisida. Bakteriostatik itu merupakan antibiotik yang hanya mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan bakteriosida merupakan antibiotik yang dapat menyebabkan kematian mikroorganisme.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Septa Mulia akan melanjutkan menjelaskan produksi antibiotik dan peranan mikroorganisme dalam produksi obat, makanan, dan minuman yang telah dijelaskan oleh Nadila tadi. Produksi antibiotik dan peranan mikroorganisme dalam vitamin merupakan faktor nutrisi esensial bagi manusia. Beberapa vitamin dapat diproduksi melalui fermentasi mikroorganisme dan digunakan sebagai suplemen makanan. Misalnya vitamin B12 dapat diproduksi sebagai produk samping pada fermentasi antibiotik oleh Streptomyces. Vitamin B12 juga diperoleh dari fermentasi Propionibacterium shermani atau Paracoccus denitrificans. Riboflavin dapat dihasilkan dari fermentasi berbagai macam mikroorganisme, misalnya bakteri Clostridium dan fungi Eremothecium asbi atau Asbia gossypi. Produksi antibiotik dan peran mikroorganisme dalam produksi obat. Ketiga, alkaloid. Alkaloid beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan dalam terapi. Umumnya diperoleh dari tanaman, namun alkaloid ergot dihasilkan dari fungi. Alkaloid ergot pertama kali diperoleh dari Sclerotium ascomycetes, yaitu Claviceps purpurae. Istilah ergot digunakan untuk menunjukkan bahwa alkaloid jenis ini dihasilkan oleh fungi. Keempat, asam glutamat. Asam glutamat merupakan asam amino yang banyak diproduksi. Glutamat sendiri adalah salah satu jenis asam amino non-esensial yang merupakan substansi dasar penyusun protein dan bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Untuk keperluan metabolisme serta ditemukan hampir di dalam setiap makanan yang mengandung protein. Beberapa jenis makanan yang mengandung glutamat dari alam adalah tomat, keju, saus soja, saus ikan, dan bahkan juga terdapat dari air susu ibu atau ASI. Asam glutamat biasanya digunakan pada produksi MSG. Kelima, produksi vaksin. Vaksin berasal dari kata vaksinia, adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan untuk penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Dapat juga berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya, protein, peptida, partikel serupa virus, dan sebagainya. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif atau kanker. Vaksin merupakan senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Banyak ditemukan mikroorganisme yang mengandung substansi dengan aktivitas antibiotik. Vaksin diproduksi oleh strain mutan patogen virulen tanpa menghasilkan antigen yang diperlukan untuk menimbulkan respon imun. Perkembangan bidang bioteknologi memungkinkan produksi seluruh vaksin baru. Ini adalah contoh tabel produksi antibiotik dan peranan mikroorganisme dalam produksi makanan dan minuman. Produksi antibiotik dan peranan mikroorganisme dalam produksi makanan dan minuman. Pertama, Lactobacillus. Keluarga bakteri Lactobacillus adalah bakteri yang hidup dalam sistem pencernaan kita. Lactobacillus digunakan untuk membuat yogurt, susu, probiotik, tempe, kimchi, asinan, sup miso, acar, dan beberapa jenis keju. Di produk minuman Yakult contohnya digunakan bakteri Lactobacillus casei. Kedua,
Streptococcus thermophilus adalah bakteri yang disebut sebagai bakteri asam laktat. Streptococcus thermophilus digunakan untuk pembuatan keju, yogurt, dan produksi olahan susu lainnya. Ketiga, Acetobacter adalah bakteri gram negatif yang dikenal sebagai asam asetat atau cuka. Acetobacter digunakan dalam berbagai jenis makanan, dari mulai pembuatan berbagai cuka, pengasaman dan pengawetan makanan, hingga pembuatan nata de coco. Keempat, Aspergillus. Selain bakteri, pada pula jamur atau fungi yang termasuk dalam mikroorganisme spesies Aspergillus oryzae, dikenal juga sebagai koji malt, digunakan dalam proses hidrolisis atau sakkharifik beras, ubi, dan barley. Jamur ini juga digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol seperti sake dan soju. Kesimpulannya, setiap mikroorganisme memiliki peranan dalam kehidupan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Sekilas makna praktis dari mikroorganisme disadari, terutama karena kerugian yang ditimbulkan pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya dalam bidang mikrobiologi, kedokteran, dan fitopatologi, banyak ditemukan mikroorganisme yang patogen yang menyebabkan penyakit dengan sifat-sifat kehidupannya yang khas. Walaupun di bidang lain mikroorganisme tampil merugikan, tetapi peranan yang menguntungkan jauh lebih menonjol. Mikrobiologi farmasis modern berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan dimulainya produk antibiotik. Suplai produk farmasi dunia termasuk antibiotik, steroid, vitamin, vaksin, asam amino, dan hormon manusia diproduksi dalam jumlah besar oleh mikroorganisme. Streptomyces hydroscopius memiliki strain yang berbeda untuk membuat hampir 200 antibiotik yang berbeda. Antibiotik pada dasarnya dibuat dalam skala industri inokulasi spora dari kapeng atau Streptomycetes dan pertumbuhan, dan menginkubasinya dengan aerasi yang baik. Setelah mencapai konsentrasi yang cukup, larut diekstrasinya, diprestipasi, dan diperlukan dengan produk standar industri lainnya. Prosedur standar industri lainnya. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.